Yang sudah siap di depan layar kaca Anda? Sudah siap belum untuk kita mendengar cerita bintang tamu kita hari ini? Sudah siap? Oke, kalau gitu langsung saja kita di Rompe. Aku ke pressure ya sama lagunya Daniel, kayak udah mau puncak gitu. Aku belum selesai ngomong. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu ya, sebelum kita membahas mengenai berita yang yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu seorang perempuan bernama Nuning yang menggugat pernikahannya dengan Ali Khan gitu. Dan ini sebetulnya adalah lumayan menarik perhatian buat aku juga, menjadi perhatian gitu, karena dari sejak tahun 2018 kalau nggak salah itu Alif Khan ini juga sempat ramai pernikahannya dengan Nora Alexander. Habis itu sempat ramai juga kemarin dengan Aska Ongi gitu ya, di tahun 2000 berapa itu 22, tentang apalah isbat pernikahan apa segala macam. Tapi kenapa kali ini muncul lagi? Belum beres juga nih soal pernikahannya si Alif Khan ini, ya kan? Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang ramai di luar sana yang terjadi menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Ini masih dari Tasya Farasya ya. Setelah kemarin bercerai, dia menunjukkan kue-kue dengan caption-caption yang menandakan dia sedang merayakan status barunya sebagai perempuan yang sudah tidak lagi menikah gitu ya. Ternyata hari ini ada juga yang merayakan ulang tahun hari ini kan. Oh, semalam. Mungkin Tasya kali pesen kue, terus begitu gini, udah nggak perlu ngasih kue nih buat yang ulang tahun. Ganti aja tulisannya gitu ya. Ternyata mantan suaminya ulang tahun kemarin, ya kan. Nih, mantan suami Tasya semalam ngerayain ultah. Ada videonya. Coba kita lihat yang berikut. Ya, hidup harus terus berjalan ya. Sementara kalau Tasya Farasya sendiri, itu kemarin dia sempat mentraktir karyawan-karyawannya, dikasih hadiah, terus kemudian apa sih, dikasih uang buat belanja kayaknya ya, atau gimana gitu. Ini ada captionnya nih dari "Makasih memang suami aku ditraktir" kan. Jadi dia ngundang karyawan-karyawannya sama pasangan-pasangannya gitu. Habis itu ada lagi komen dari karyawannya gitu, "Congrats, kamu dapat baju dari Memong, makasih, orang baik, berkah dan lancar selalu rezekinya." Ini aku gini-gini, bukan aku nggak kelihatan loh ya, tulisannya burem kan ya, bukan mataku yang burem ya. Terus ada lagi yang komen apa sih, aku sampai bingung, apa tuh tadi, gue bingung mau belanjain siapa, lu semua pada beli dah, hahaha, makasih Memi gitu ya, ngetek ke Tasya Farasya. Kayak dia mengutip statementnya Tasya Farasya. Kenapa dia ngomong gitu kan, kita jadi menduga-duga. Mungkin karena tahun-tahun sebelumnya dia tuh kalau di momen-momen hari kemarin itu mungkin dia belanjain orang terkasih ya kan, which is dulu mungkin suaminya. Karena kalau kita lihat di setiap ulang tahun si mantan itu, Tasya tuh selalu memberikan hadiah-hadiah yang lumayan thoughtful, tuh apa, sangat penuh perhatian gitu ya. Nih ada motor, ini motor ya dia ulang tahun ya, motor Vespa. Terus ada lagi tahun sebelumnya dikasih hadiah apa lagi? Oh, ini ada lagi mobil ya. Mobil yang diberikan oleh Tasya Farasya untuk sang suami pun bukan produk yang sembarangan. Mobil tersebut adalah desainnya BK mobilnya. Oh, tiga huruf ya. Komentar netizen coba kita baca. Sekarang bingung belanjain siapa, berarti dulu ups gitu ya, mantan suami pura-pura bahagia dengan merayakan ultah, sementara mantan istri udah meroket, nasib mula Bang Ahmad kata gitu. Mereka nggak perlu nafkahin anak istri lagi gitu ya. Yang berikut ya ada lagi, putusan pengadilannya deket banget ya sama tanggal ultahnya, kayaknya seumur hidup bakal keinget terus, kayak dibayang-bayangi rasa sakit tepat pas ultah. Kasihan ultahnya sekarang nggak dapat kado mahal, 100 peraknya udah ditransfer belum kak, kata gitu. Astaga, itu membuat aku jadi berpikir, tau gak sih, tapi ini di luar kasus ini hanya membuat aku berpikir gitu, apa emang sebaiknya tuh perempuan tuh jangan kasih hadiah tuh mahal-mahal gitu sama pasangannya. Jangan gitu ya, yang biasa, yang kira-kira pasangannya tuh bisa kasih hadiah balik seharga yang sama. Iya, kita kan suka menduga, dia kayaknya kalau segini bisa dibalikin gitu loh, karena takut kebebanan kan. Udah tuh kayak ini gak ada hubungannya sama kasus itu ya, ini hanya pemikiranku aja loh. Takutnya ntar kalau dia kan mungkin ya, ini coba kita tanya sama laki gitu kan nih, laki-laki ya, bisa kebebanan kan, aku istriku ngasih kado aku begini, tapi kalau aku ngasih kado begini dia nggak menghargai, ya mendingan aku kasih kado ke yang lain gitu, nggak sih, gitu nggak? Itu tapi nggak ada kaitan sama kasus ini, aku hanya tiba-tiba kepikiran aja gitu. Oke, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Nuning Irfana, kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Oke, baik, kita sudah bersama dengan Mbak Nuning dinampingi oleh kuasa hukumnya nih, Mbak Lisa ya. Kita lihat dulu artikelnya, status istri digantung 14 tahun. Alif Ali dilaporkan nikah lagi tanpa izin. Jadi ini dasar pelaporannya ini ya? Iya, betul. Ada pasal lain yang dilaporkan untuk Alif Ali? Ada. Apa? Jadi ini kejahatan dalam perkawinan, kejahatan dalam tindak pidana terhadap perkawinan, yaitu patut diduga melanggar pasal 279 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. 7 tahun penjara, begitu ya? Oke, kita lihat dulu seperti apa preskon kemarin berikut ini. Baik. Jadi Alif Ali ini adalah pemain sinetron dan warga negara asing masih ya, warga negaranya. Warga negara Kita Malaysia. diduga masih. Warga negara Malaysia. Memang masih ya? Masih. Oke. Kita mau tanya dulu nih, katanya buku nikahnya dua-duanya dibawa sama dia. Iya betul. Jadi yang bisa membuktikan bahwa betul kalian sudah melaksanakan pernikahan, ada kan bisa dikonfirmasi melalui Pengadilan Agama Jakarta? Sudah ya? Ada buktinya buku ya? nikahnya sudah ada. Cuman kan dihancurin sama dia. Oh, dihancurin? Dihancurin, dibakar ketika ketahuan oleh Aska Ongi. Oke. Gitu loh. Kemudian kami meminta untuk salinannya di KUA Cilandak. Berikut kutipannya. Ada ya? Ya. Udah bisa minta kopinya. Ya. Jadi dihancurin juga nggak berguna gitu kan ya? Karena Tetap kalau- ada salinan duplikatnya. Nah, itu ada ancaman hukuman juga waktu menghancurkan dokumen. Ini kan dokumen ya? Iya. Ada itunya juga nggak ancaman hukumannya? Pasti. Oh, pasti ada. Ngompor-ngomporin ya. Oke, aku mau nanya Mbak Nuning, kamu juga membawa katanya mahar pernikahan pada saat kamu ijab kabul juga. Apa maharnya waktu itu ya? Saya masih bawa Al-Quran. Ini yang diberikan oleh Ya, beliau. untuk mukenahnya sudah usang. Ada jadi ini dan mukena aja. Dan kamu awalnya kenalan sama dia memang ada yang mengenalkan, menjalankan perkenalan secara ta'aruf. Iya, dijodohkan lah. Dijodohkan. Kan berapa lama sih ta'arufnya? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Ngobrol apa aja sebetulnya 1 bulan itu? Hanya untuk ngomongin tentang ijab kabul aja. Singkat soalnya. Jadi langsung ngomongin tentang ijab kabul aja. Iya. Kamu waktu itu kenapa kepikiran mau gitu nikah sama Alif Ali? Emang karena cinta, cocok atau apa? Karena satu, saya sudah berumur juga, sudah untuk mau ke ibadah juga. Jadi saya mau untuk menjalankan ini. Terus apa yang terjadi sesudah ijab kabul? Sesudah ijab kabul, dia langsung izin keluar, mungkin ke warung atau ke apa gitu ya. Sudah tidak kembali lagi sampai saat ini. Sampai saat ini sambil membawa 2 buku nikah. Iya, Tapi kamu nggak pernah ada kontak, nggak ada sama sekali. nggak nanya juga sama yang mengenalkan kamu ke dia. Ada, tapi langsung hilang juga pas saat itu. Oke. Pada saat itu apa yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan gitu? Saya kan tidak mengerti hukum ya, jadi saya juga kan mencari, karena awalnya dulu bilangnya seorang pengusaha gitu untuk ini, jadi saya nggak tahu lagi, lost contact gitu, dan dia juga menutup akses saya untuk Komunikasi? Ini kan 14 tahun tuh lama ya? Lama. Kenapa baru sekarang akhirnya kamu mau bertindak begitu? Jadi Ya. Siapa yang mau sampai lama ini ya Kak? Saya orang yang nggak tahu hukum juga. Jadi saya bantu menjawab. 2021 itu kita mendapatkan relas panggilan sidang Mbak Nuning ini dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yakni saat itu klien saya ini diminta untuk menjadi saksi. Saat itu saksi oleh Aska Ongi untuk memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan masih istri sahnya Alif Ali, seperti itu. Jadi baru ketemu Karena lagi itu pada itu saat saat itu adalah agenda sidang isbat nikah yang diajukan oleh Alif Ali kepada Aska Ongi, seperti itu. Sehingga dengan adanya itu Mbak Nuning, klien saya baru tahu yang sebenarnya terjadi, bahwasanya si Alif Ali
sudah menikah lagi seperti itu. Oke. Dan betulkah pada saat itu sekitar waktu itu juga Alif Ali juga mengajukan pembatalan pernikahan? Pernah ada? Betul, pernah ada. Cuman hasilnya ditolak karena memang pernikahan klien kami adalah pernikahan yang sah yang tercatat di KUA Cilandak. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada Mbak Nora beserta suaminya, kan sangat terganggu menghubungi saya tadi malam. Mohon Mbak Alisa tolong diluruskan seperti itu. Makanya saya juga Mau meluruskan. dalam momen ini meluruskan bahwa di sini memang betul-betul Mbak Nuning, Mbak Aska, dan Mbak Nora semua ini korban dari Alif Ali. Betul. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang sampai dengan hari ini tidak menunjukkan batang hidungnya. Seperti itu. Dari 2021, sejak sidang isbat itu ditolak, dia sudah tidak muncul, apalagi menghubungi kami, gitu loh. Sehingga ini betul-betul laki-laki ini harus dicari. Oke, baiklah. Gitu. Ini ya kita ada video cuplikannya karena sempat diwawancara juga, Alif Alinya sempat diwawancara begitu ya di tahun 2021 ketika pertama kalinya mungkin publik baru terinformasi ada Mbak Nuning begitu ya yang bercerita bahwa sudah pernah ada pernikahan sebelumnya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Saya kan menyiratkan di situ bahwa pernikahan dengan Nuning ini berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak valid begitu. Ada terang dari Mbak Lisa. Begini, kalau memang dia tidak kenal Nuning, kenapa buku nikahnya dibawa-bawa kemana-mana sampai akhirnya ketahuan sama Aska Ungi kemudian dia bakar? Ada apa dia? Kalau dia memang orang yang benar, coba tunjukkan kalau dia orang yang benar. Oke. Tapi kalau dari keterangan pihak KUA gitu ya, Iya. dokumen pernikahan yang dibawa Alif Ali pada saat ijab kabul itu apa? Seperangkat alat sholat. Maksudnya identifikasi kan biasanya kita ditanya dong KTP atau apa tanda Ada bukti identitasnya apa? dari kedutaan juga ada kok. Oh, dari kedutaan ada. Bahwa mereka pernikahannya tercatat di kedutaan juga ada. Oh, bahkan di kedutaan Malaysia juga ada tercatat ya? Ada. Oke. Enggak, aku mau nanya nih secara hukum ya. Kan ada dugaan bahwa dia kemudian memanfaatkan dokumen ini pernikahannya dengan Mbak Nuning ini untuk ya diduga ada Patut diduga untuk izin tinggal. untuk izin Patut tinggal. diduga. Memang bisa begitu ya? Iya. Izin tinggal itu yang dengan- bersangkutan warga negara Malaysia. Untuk apa dia bawa buku nikah kemana-mana? Kan kita masih menerka-nerka. dia main sinetron juga ya? Iya. Itu bisa juga untuk izin bekerja. Bisa jadi itu untuk semua administrasi yang ada di Indonesia. Dia kan harus ada izin. Oke. Gitu loh. Setelah 2020 Legal standing dia di Indonesia lah. setelah 2021 dia ada main sinetron lagi nggak? Kan buku nikahnya udah dibakar semuanya. Oh, udah nggak ya? Publik itu 2023. Oh, 2023. Oke. Ya. Sabar. Ya, ini pertanyaan. Ini kamu bilang kamu tidak mengerti hukum gitu. Sehingga di tahun 2025 ini akhirnya kamu mau membela hak kamu, meminta kejelasan status kamu. Apa yang mendorong kamu untuk akhirnya di tahun ini kamu berani untuk bertindak? Selama ini saya sudah sabar banget ya Kak. Sudah 14 tahun. Harusnya saya merasakan apa yang orang bisa menikah, bisa mempunyai normal pada keluarga, umumnya. bisa punya anak atau segala macam. Tapi kalau saya kan, saya hanya mendapatkan kecemoohan orang. Apa sih? Diledek atau dihina gitu kan selama ini. Itu udah makanan saya sehari-hari, Mbak. Kak, maaf. Apalagi setelah kamu muncul di tahun 2021 itu, atau sebelumnya sempat dicemooh orang juga? Ya, beberapa bulan setelah menikah itulah. Kok punya suami tapi nggak pernah pulang. Atau misalkan nggak pernah ada kabar dan lain sebagainya. Semuanya itu. Oke. Dan di tahun ini apa jalan yang mudah yang kemudian membuat kamu lebih mudah untuk mengajukan gugatan ini? Saya minta bantuan dari Mbak Lisa. Jadi ada kemungkinannya, jadi harapan kamu adalah untuk apa? Dia memberikan penjelasan status. Kepastian tentang hidup saya. Pertanggungjawaban juga untuk saya. Tapi memang kalau kita baca komentar-komentar netizen gitu ya, kita lihat, lalu kemana aja Mbak dari dulu sejak si Alif nikah sama Nora, oh ini sampai sama Aska Ongi, ini wanita kemana kok baru muncul sekarang gitu ya. Tapi dijawab ini ya sama Aska Ongi bahwa, iya kan?
Oh, Aska Ongi mengatakan bahwa memang dia tidak pernah juga menikah dengan Alif Ali gitu nih. Nggak nikah saya Mbak, jadi belum pernah nikah. Dia aja yang ngebet pengen nikah sama saya nggak mau. By the way, itu memang istri sahnya, jadi ke Nuning ya. Iya. Putusan pengadilan juga mereka pegang. Itu yang komen di gitu. Ini kan, karena dari komen ini ya. Dari yang aku tangkap, ini kasus lama, mungkin di-up lagi karena Nuning butuh kejelasan statusnya. Kalau sama Aska, mereka sudah punya anak dan udah cerai juga. Tapi ya gimana mau cerai, orang nggak nikah juga, begitu ya. Nah ini dia membantah ya kan, kamu ketika mendengar bahwa Alif Ali membantah dia nggak kenal kamu, nggak pernah nikah, apa pada saat itu apa yang terjadi di masa-masa itu? Sedih pastilah ya Kak, sedih kok. Dia tidak mengakui itu gitu, sedangkan dia kan di sini juga karena saya ya kan, ibarat kata dia bisa mencari uang juga karena pakai dokumen itu karena saya lah ibarat kata. Tapi kenapa dia malah tidak mengakui? Kamu pada saat itu memang sempat memanggil dia suamiku gitu. Waktu di persidangan. Sempat manggil itu. Lalu setelah kasus 2021 itu kejadian di sidang, nggak pernah ada komunikasi lagi dengan dia? Tidak sama sekali. Tidak sama. Dia tidak mencoba buat ngubungin kita juga, padahal kita udah kasih waktu ya. Ya. Oh sudah didamping oleh Mbak Lisa juga? Sudah. Saya mengawal ini dari awal. Dari beliau ini jadi saksi di persidangan, saya sudah kawal. Gitu. Kenapa ini baru muncul di 2025? Karena kami menunggu itikat baik sebenarnya. Baik banget ya, lama loh nunggunya. Iya, masalahnya dia sama-sama mempunyai salinan putusan gitu loh dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Itu salinan itu adalah sebagai dasar bahwa dia itu masih punya sangkutan sama istri sah ini loh. Jangan dilupakan, jangan diabaikan gitu loh. Dia itu istri yang harus dinafkahi lahir dan batin gitu loh. Tanggung jawab selama 14 tahun digantung-gantung nasibnya. Bagaimana perasaan wanita Indonesia diacak-acak, dimanfaatkan dokumennya oleh warga negara asing Malaysia. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia marah. Saya sebagai perempuan juga marah gitu loh ketika ada yang seperti ini terjadi dan layak harus kita bantu. Oke. Ini kan yang bersangkutan ini kan ada di dunia hiburan ya. Ada beritanya juga sempat ramai di sosial media ketika ada kasus-kasus KDRT juga gitu ya, kekerasan yang pernah terjadi gitu ya. Di tahun 2016 ada, di tahun 2018 juga ada. Kamu sama sekali nggak ada yang ngasih tahu, atau baca beritanya? Taunya tuh setelah ada yang apa namanya, Kak Aska ya. Kak Aska mau ngajuin isbat nikah. Baru tahu kamu? Iya, baru tahu. Kamu sendiri ketemu sama ini sebelum kamu nikah nih? Kamu pernah ketemu muka nggak sih sama yang bersangkutan ini? Pada saat ijab aja. Oh, kamu bertemu hanya pada saat ijab Iya, aja? sebelumnya sih pernah beberapa kali aja. Terus pas ketemu langsung agak lama ya di pas menikah. Pas ijab. Jadi kamu nggak pernah tahu dia ada di TV? Itu nggak pernah lihat? Kebetulan saya dulu bekerja juga Nggak sempat? seharian ya jadinya kurang sempat nonton TV. Kalau dia nonton nih ya, kamu pengen ngomong apa langsung sama dia? Kamu sabar. Untuk Alif Ali, tolong kasih kepastian untuk saya. Karena saya ingin hidup layak seperti wanita lain. Bisa bahagia. Bisa punya pendamping lagi. Di tahun 2021 kan Alif Ali mengajukan pembatalan pernikahan. Ya. Kan sebetulnya itu juga bisa memberikan kejelasan status hubungan. Berarti itu apa pertimbangan dari kuasa hukum sehingga ya udah pada saat itu tidak ada tindak lanjut lagi gitu. Masalahnya begini, kan pada saat itu di situ jelas bahwa pernikahannya itu ada, tapi dia bilang tidak ada. Sedangkan KUA Cilandak juga menyampaikan bahwa pernikahannya ada, seperti itu. Jadi dia mengajukan gugatan pembatalan pernikahan dasarnya apa? Kami juga tidak tahu. Lucu juga gitu loh. Hasilnya juga ditolak karena memang pernikahannya ada. Dia selalu bilang ke media permintaan pernikahan itu tidak ada dan saya tidak kenal. Ya, itu bohong gitu loh. Kalau memang tidak kenal atau tidak ada pernikahan, kenapa bukunya dibawa kemana-mana? Itu pertanyaan besar buat kami. Gitu loh.
Nih kita pernah nih bertanya sama salah satu adiknya ya. Ada satu foto gitu, foto keluarga ya. Tapi bajunya Alif waktu itu baju kayak spesial lah, beda ya. Kita tanya, kita lihat dulu deh, cuplikannya berikut ini. Foto wedding gitu ya. Ada sebuah peristiwa wedding di situ, tapi nggak tahu itu weddingnya sama siapa. Pihak kita dari pihak Rumpi sudah mencoba untuk supaya ada informasi dari kedua belah pihak ya secara berimbang. Kita sudah menghubungi pihak Alif Ali, tapi belum ada respon. Jadi sebenarnya kita masih membuka kesempatan kalau memang dari pihak Alif Ali ada bantahan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kedua belah pihak, ya tentunya kita akan menerima dengan tangan terbuka gitu. Ya. Tapi ini tetap berlangsung walaupun memang misalnya nih yang digugat adalah warga negara asing, apakah itu tidak akan menjadi kendala juga untuk menghadirkan beliau di persidangan nanti? Itu kewenangan nanti penyidik dan juga bagian imigrasi ya. Karena kan kalau status itu memang menyangkut warga negara asing, memang imigrasi yang punya tanggung jawab harus memanggil ataupun bagaimana itu mereka akan bekerja. Oke, baiklah. Baik Mbak Nuning, mudah-mudahan segala jelas ya apa yang diharapkan oleh Mbak Nuning segala tercapai, memiliki status yang jelas sehingga bisa menata kehidupannya ke depan lebih jelas lagi. Ada harapan juga supaya dia ikut bertanggung jawab secara material terhadap 14 tahun di mana Mbak Nuning punya status istri tapi tidak dinafkahi. Itu nanti biar Mbak Lisa yang Ada juga tuntutannya? Iya, tentunya nanti kita harus ketemu orangnya dulu karena selama ini memang tidak pernah mengakui gitu loh. Itu yang harus dicatatkan itu adalah orangnya harus nongol nih kan, harus tahu bahwa kita ini melaporkan dia. Nanti biar penyidik aja manggil. Gitu aja. Baik, Mbak Lisa, terima kasih sudah hadir berbagi informasinya. Terima kasih juga Mbak Nuning, begitu ya. Dan nanti kita akan gali lagi nih sebenarnya pernikahan dengan warga negara asing supaya tidak ada lagi hal-hal serupa ini gitu. Apa yang harus diwaspadai? Berikut ada Bobby Maulana dan istrinya Kia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Bobby di sini. Dia langsung kaget ngomongnya. Ibu Ros. Ayo ngomong gimana ngomongnya sekarang Pak Bobby dan Ibu Kia ya. Langsung saja kita masukkan mereka berdua ke dalam ruang gelar perkara. Aduh. Cincin. Oke, silakan. Ini mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan ya. Bapak Bobby, stop terlalu sibuk gitu atau mungkin Pak Bobby mau bilang ke Bu Kia, stop apa gitu ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Ibu. Kalau aku sih stop terlalu sibuk, bener terlalu sibuk. Stop terlalu sibuk banget sampai lupa balas WhatsApp. Silakan Pak Bobby. Ya, lebih rileks saja. Stop terlalu tegang. Ya, stop overthinking. Stop overthinking. Kemudian juga ya, itu flow aja lah. Santai aja, Neng. Oke. Ada lagi Bu? Iya, stop terlalu apa ya? Rumit dalam berpikir tentang pemerintahan karena kan kita juga baru, jadi belajar sambil terus belajar aja sehingga kalau terlalu rumit, terlalu lelah, terlalu stres jadinya kan pasti akan mengganggu banyak hal. Oke. Silakan Pak Bobby. Tetap doain akunya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dunia akhiratnya, terus juga tetap ada di samping aku aja. Ini ada pasangan suami istri yang memasuki fase baru dalam kehidupan ya. Sekarang Bu Kia statusnya bukan cuma istri, tapi mendampingi seorang wakil wali kota gitu. Tugasnya makin banyak ya Bu ya? Banget. Banyak banget. Tapi kesibukannya Bapak juga makin meningkat. Banyak, ya pastinya kan, karena kan yang diurus kalau di Sukabumi kan 360.000 ya masyarakat ya gitu ya. Jadi ya pastilah gitu, sibuk banget. Ini kita lihat nih ada video di postingan Kia soal pernikahan. Seperti apa, kita lihat yang berikut.
Coba kita lihat baca captionnya berikut ini. Ini sebuah doa juga ya. Tidak banyak yang diminta istri, hanya ingin didengar walaupun tanpa solusi. Tapi kadang itu sulit buat suami karena alasan dia pun ingin dipahami dan dimengerti. Sehingga sering terjadi masalah. Awalnya hanya sepele, tapi lama-lama ditumpuk sehingga menjadi besar. Sebetulnya rumah tangga yang baik adalah yang sering berkomunikasi. Kita jadi paham dan sebetulnya yang dialami masing-masing kita baik di luar maupun di dalam rumah tangga itu sendiri, rata-rata penyebab perceraian ternyata bukan karena perselingkuhan, tapi karena buruknya komunikasi. Setuju enggak? Kalau kalian sendiri gimana? Kan pasti udah sadar ya, Iya. komunikasi itu hal yang penting dalam pernikahan. Iya betul. Jadi ketika kesibukan ini mulai meningkat, stres bertambah Ya. gitu kan. Urusan di rumah itu kan jadi Sensitif. sensitif gitu. Itu gimana ngatasinya? Ya sebenarnya betul komunikasi adalah kunci dari segala-galanya. Termasuk rumah tangga juga memang 100% ya. Komunikasi itu penting gitu. Nah, cuma kadang-kadang memang ketika masuk ke dunia pemerintahan, di dunia politis gitu sebagai wakil kepala daerah, memang dari Senin sampai Minggu tuh full Karos. Dia juga udah minta izin sama Pak Wali Kotanya nih buat tampil di sini, minta izin dulu. Nah jadi kadang-kadang dengan segala apa yang lagi difikirkan itu, program kemudian juga terkait banyak hal lah ya di dunia pemerintahan. Jadi ketika pulang ke rumah istri cerita itu kadang-kadang akunya Udah tidur. Gitu ya. ya kadang-kadang jadi nggak terlalu respon seperti biasanya gitu, nggak terlalu respon seperti biasanya dan mungkin itu juga jadi pertanyaan juga buat istri kenapa kok Jadi overthinking itu tadi ya. Oh, jadi overthinking. Nah, akhirnya juga aku jelasin pelan-pelan lagi. Kemudian juga kita riset lagi yuk pola komunikasinya gitu. Sebetulnya itu aja sih. Jadi kalian sebetulnya nggak boleh juga apa yang ada di tempat kerja dibawa pulang ke rumah tuh nggak boleh. Cuma kadang-kadang ada yang ngikut. Ya mau nggak mau ya namanya manusia ya. Kadang-kadang kebawa ke rumah akhirnya begitu denger istri cerita ini cerita itu kita juga jadi kurang santai menanggapinya gitu. Yang tadinya bisa komunikasinya dua arah jadi lebih gitulah pokoknya ya. Iya. Kalau Ibu Kia sendiri gimana? Ya kan tahu ya posisi kan akhirnya namanya juga perempuan kadang inget kadang nggak inget nih kalau lagi apa gitu. Ada solusi nggak dari Ibu Kia? Kalau aku ya sudah kita ngomongnya paling jadi pada akhirnya kita harus ngeriset benar diriset lagi Karos dulu tuh kita begini loh gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita berubah pasti ada ketidaknyamanan ketika dulu beliau pulang, aku menyambut dengan happy ya gitu pulang syuting kan nggak ada beban capek doang terus istirahat. Kalau sekarang kan runyamnya permasalahannya ada di luar gitu. Terus ketika ketemu istri terus aku juga kan punya masalah juga di luar kan yang aku pengen juga curhat gitu loh. Tapi suami juga permasalahan juga lebih besar lagi daripada aku gitu. Akhirnya ketika aku ngomong terus bisa nggak sih stop dulu gitu loh. Bisa Nanti aja nggak sih gitu. Terus aku juga nih persoalan aku tuh lebih berat dah kayak gitu kan. Nah, sementara persoalan yang dialami juga sebetulnya masalahnya masalah masyarakat rakyat sebetulnya, tapi kan tetap kita kan kadang-kadang perempuan ya kan Karos. Ada bulan-bulan di mana hari-hari yang sensitif di bulan itu ya. Betul. Iya. Seperti itu. Tapi biasanya sih memahami. Cuman terkadang ya itu kalau lagi mau hari menstruasi mungkin iya, betul. jadi agak sensitif. Biasalah gitu Karos. Ya, yang penting adalah memahami kondisi masing-masing Nah, ya. itu. Biar nggak jadi masuk ke dalam hati gitu. Iya. Ini salah satu contohnya nih ya. Ini coba dibuka nih. Ini salah satu hal yang ada ceritanya. Coba dibuka silakan. Apa ini? Ya ini minyak wangi ya. Ada apa nih dengan parfum? Benarkah kamu sempat curiga gara-gara Pak Bobby ini ganti parfum nggak bilang-bilang? Nggak, jadi nggak tahu ini suka banget parfum kan Karos gitu loh. Terus ya udah kalau beli parfum tuh suka diem-diem kan karena kan parfumnya juga yang lumayan lah harganya. Jadi kenapa ibu curiga ketika ganti parfum? enggak kan ibu-ibu kita nggak tahu nih tiba-tiba pulang beda lagi wanginya ya kan. Wangi siapa ini ya kan? Parfum apakah? Berikutnya bikin konon. Tetap di Rupi. Kita sudah bersama dengan
seorang pelari maraton. Ya, Larasati di sini. Langsung duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu punya goals ya sebagai pelari untuk menyelesaikan atau ngikutin semua 9 majors maraton dunia. Biarpun rekeningnya agak ngos-ngosan juga. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Fakta banget ya. Coba ada postingannya ya nih. Oh, iya. Nih. Oh iya, ini baru 5. Oh, oke. Ini baru menuju mau 5 kemarin. Ya ampun, aku kira kuetar, ternyata medali-medalinya disusun gitu ya. Disusun. Jadi yang belum adalah Sydney. Sydney, Boston. Nah kan yang candidate tuh nanti mau ada Shanghai sama Cape Town. Oh, Cape Town. Yang Iya. paling mahal nih budgetnya. Boston. Tapi kalau Boston. kita kualifikasi waktunya masuk sih sama aja sih. Budgetnya mah ya keluar negeri mah sama aja lah gitu. Tergantung kita mau fasilitasnya kayak apa gitu. Oh, tergantung hotelnya di mana. Bener, apa-apa sama segala- pesawatnya apa gitu Sama kan. ada sponsor atau enggak. Nah, bener. Coba kita lihat video kompilasi Seraya lari berikut ini. Banget. Seru. Nah, tapi ini kan hobi ya, hobi Iya, yang kamu hobi. senang. Pernah Bener. nggak kamu lari terus justru kamu dibayar bukannya kamu bayar? Kayaknya selalu sih. Alhamdulillah. Iya dong. Kalau bisa kita hobinya itu juga menghasilkan. Jadi balance lah ya. Jadi hobi tapi sekaligus pekerjaan. Karena kan kita juga ninggalin keluarga kan kalau untuk pergi-pergi Ini yang di latihan. major tempat maraton itu kamu dibayar atau bayar sendiri tuh? Ada yang sponsorin. Seru Kebetulan banget. alhamdulillah ya gitu ya. Jadi kamu tetap bikin video gini? Enggak sih kalau gitu enggak. Aku kadang-kadang kalau udah kalau maraton kan fokus ke target waktu. Jadi kadang-kadang ada yang videoin suami, terus kadang emang ada hire videographer juga gitu. Oh, kirain kamu begini masih sanggup nggak ya? Belum sanggup saya kayaknya kemampuannya nggak di situ. Napas sama ini suka nggak connect soalnya. Ini pun udah full ya, full maraton. Full maraton. Berapa jam itu selesai tercepat? Tercepat 3 jam 37 gitu. Enggak, masih banyak yang lebih cepat kok Bu. Kamu aku yang ikut ngos-ngosan ya. Berikut fitnah atau fakta. Sebelum serius lari kayak sekarang ini, kamu itu awalnya adalah pelari-pelari culture. Fitnah Ya. atau fakta? Fakta banget. Semua tuh pasti yang namanya awal lari kan pasti pengennya ngonten ya. Iya. Tapi ternyata berujung ternyata dari konten bisa menghasilkan rezeki. Kenapa enggak diteruskan? Lanjut, Tapi serius. juga kalau bisa juga menginspirasi dan berprestasi. Jadi nggak cuma lari tapi buat konten doang kan sayang Iya, gitu kan. Benar. Oke, ini pernah nggak pernah nih kamu sebagai pelari ya suka sinis kalau lihat pelari yang larinya cuma 5 km tapi sepatunya karbon. Enggak sih, enggak apa-apa. Iya, Ya hari apa gini ya kan duit-duit dia gitu kan. lutut-lutut dia. Yang penting sehat gitu. Kan itu supaya lututnya aman, ya kan. Aman, Pernah bener. nggak kalau peskeong nggak pernah dipamerin di sosmed? Pernah dong, pernah dong. Iya kadang-kadang kan nggak harus selalu dipamer. Aku sejujurnya nggak selalu gila-gila update Strava atau apa sih, sekali aja Oke. gitu kan biar seru-seruan gitu. Pernah nggak pernah? Selalu update kalau sepatunya baru. Oh iya kalau itu wajib. Iya. Itu wajib. Biar pamer. mengundang ini Iya, ya. mengundang motivasi untuk belanja. Bawa outfit harus gonjreng on point plus kacamatanya. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau itu nggak harus sih sebenarnya. Yang penting kalau lari itu basicnya tuh yang penting konsistennya sih. Kalau pakaian sih sebenarnya tergantung lah masing-masing gitu kan. Oke, ini sebuah Iya. inspirasi ya. Apapun yang kita kerjakan walaupun awalnya cuman kayak ngikutin hype nih hype. Iya. Tapi itu kita kan langkah awal menuju sesuatu yang lebih serius Betul. dan mendatangkan cuan. Yes. Soraya terima kasih sudah berbagi Makasih. ceritanya. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih Ibu Kia. Terima kasih. Terima kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ada acara Rumpi. No Secret. Mwah.